Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Manhaj wal Ittiba', metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama, yaitu ittiba', mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Pada halaman 39, poin ke-54, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah membawakan riwayat atau athar dari Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun athar ini tidak sahih secara sanadnya, periwayatannya, namun secara maknanya sahih. Kita baca, wa qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu kalamullahi azza wa jalla. Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla. Fala tuharrifuhu ila ghairihi. Maka jangan kalian mentahrifnya, mentakwilkannya, memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang batil. Itu makna dari ucapan tadi, Al-Quran kalamullah azza wa jalla fala tuharrifuhu ila ghairihi. Secara sanad, periwayatan kata sebagian masyayikh tidak sahih sanadnya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra yang sudah kita sampaikan. Penulis kitab ini, Al-Ibana Sughra, punya kitab lain judulnya Al-Ibana Al-Kubra. Kalau bisa kita katakan kakaknya kitab ini, ya. Al-Ibana Al-Kubra itu ada beberapa jilid. Pada pembahasan tentang Al-Jahmiyah yang ditahqiq oleh Syekh Dr. Yusuf Wabil, beliau mengatakan riwayat ucapan Umar di sini atau yang semisalnya ini tidak sahih. Demikian pula bisa dilihat ucapan Syekh Walid bin Saifun Nasr, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala,
Beliau ketika mentahqiq kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala pada jilid yang pertama, ketika melewati ucapan Umar bin Khattab di sini, beliau menyebutkan sanadnya tidak sahih. Jadi sekali lagi, riwayat Umar bin Khattab ini secara sanadnya tidak sahih, namun maknanya sahih. Apalagi yang berkaitan dengan tadi yang pertama, Al-Quran kalamullah. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berlainan dengan akidah kelompok Jahmiyah Al-Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, Al-Quran kalamullah. Kemudian bagian yang kedua dari ucapan tadi, fala tuharrifu ila ghairi. Jangan kalian menyelewengkannya. Itu menyelewengkan makna dari ayat Al-Quran tersebut kepada makna yang batil, kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana inti pembahasan ini, atau kenapa Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan ungkapan ini untuk menjelaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, tidak mentahrif, sebagaimana kelakuan orang-orang Ahlul Kitab, Al-Yahud diantaranya, yang kata Allah yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mentahrif kalamullah, firman Allah dari makna yang sebenarnya. Seperti yang pernah kita contohkan, orang-orang Yahudi ketika Allah perintahkan mengatakan hitta wa qulu hitta, yang arti hitta itu ya Allah ampunilah kami, tapi orang-orang Yahudi mentahrif dengan mengatakan hintah. Ya, hintah itu gandum. Ya. Maka kata para ulama ketika membantah kelompok yang mentakwil istawa dengan istaula, alangkah miripnya lamnya mereka dengan nunnya Yahudi. Yahudi ketika diperintahkan mengatakan hittah, mereka tambahin nun, hintah. Orang-orang itu ketika Allah katakan Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah tinggi di atas ars, mereka mentakwil, mentahrif dengan mengatakan istaula, menambahinya dengan lam. Istawa ditambah lam jadi istaula, menguasai. Ini tasyabuhnya mereka dengan orang-orang al-Yahud. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun manhaj Ahlussunnah wal Jamaah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat Ar-Rasul SAW. Ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kita menamakan diri kita dengan as-salafiyun atau dakwah salafiyah, karena kita hanya menyeru umat untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu utama dalam masalah al-aqidah. Ikuti akidah para sahabat Rasul SAW yang telah mendapatkan pujian, rekomendasi dari Allah dan Rasul SAW. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW. Walladzina taba'hum bi ihsan. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Bahkan kita setiap hari memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar wa Umar, jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah tidak mentahrif, mentakwil ayat-ayat Al-Quran kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya sungguh indah ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mengatakan amantu billah
wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu apa makna ayat, apa makna hadis kecuali lewat pemahaman para sahabat Rasulullah SAW yang mereka langsung berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pembahasan metode tafsir al-ahli sunnah wal jamaah yang dijelaskan oleh al-imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam muqaddimah tafsir beliau. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah al-firqah najiyah at-taifah al-mansurah as-salafiyin, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, tidak mentahrif ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sering kita jelaskan bahwasanya banyak kelompok-kelompok sesat juga mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi bedanya dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati, bedanya dengan dakwah salafiyah, kalau kelompok-kelompok itu memahami ayat, memahami hadis sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan pemikiran tokoh-tokoh mereka. Namun Ahlussunnah dakwah salafiyah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Makanya kenapa kok umat Islam terpecah belah meskipun semua mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Karena ini sebab utamanya. Tidak mengembalikan pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis kepada pemahaman para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli bid'atin wa dhalala fi hadil ummah. Gagal paham tentang firman Allah, tentang sabda Rasul, itu adalah sebab atau sumber munculnya kesesatan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat. Adapun ahli sunnah sekali lagi memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan Al-Quran kalamullah, insyaallah akan ada pembahasan tersendiri dalam bab-bab selanjutnya, masalah akidah. Poin ke-55 masih asar riwayat dari Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, innallaha azza wa jalla lam ya'mur ibadahu illa bima yanfa'uhum wa lam yanhahum illa amma yadurruhum. Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah memerintahkan hamba-hambanya kecuali dengan apa-apa yang mendatangkan manfaat bagi mereka. Dan tidaklah Allah melarang mereka dari sesuatu kecuali dari yang mencelakakan, memadaratkan mereka. Wallahu a'lam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Secara sanadnya kita tidak mendapatkan penjelasan yang terang benderang tentang riwayat ini. Namun seandainya hadis ini sahih atau riwayat ini sahih, ataupun seandainya tidak sahih, namun maknanya ini sahih, maknanya benar, bahwasanya harus diyakini tidaklah Allah memerintahkan kepada sesuatu kecuali pasti ada maslahatnya, dan tidaklah Allah melarang dari sesuatu kecuali pasti ada madaratnya. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Artinya semua syariat Allah pasti ada hikmahnya. Ya, tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak ada hikmahnya, karena Allah namanya Al-Hakim. Tidaklah memerintah sesuatu, tidaklah Allah melarang dari sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya, karena nama Allah Al-Hakim. Ya. Namun metode ahli sunnah wal jamaah, yang penting pertama kali ahli sunnah mengetahui apa dalilnya. Makanya kata para ulama, is'alu anid dalil wala tas'alu anit ta'lil.
tanyakan dahulu tentang dalilnya. Kalau ada orang yang mengatakan ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah, ini perintah Rasul, ini larangan Rasul, tanya dulu apa dalilnya, mana dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan tanya dulu tentang apa sebabnya, kenapa atau mengapa Allah memerintah demikian, mengapa Allah melarang demikian. Jangan tanya tentang sebabnya dulu, atau kenapanya dulu, mengapanya dulu. Jangan. Tanya dahulu apa dalilnya. Ini metode Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pastikan, kalau memang itu ada dalilnya, ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah, pasti perintah Allah ada maslahatnya, cepat atau lambat, diketahui atau tidak diketahui. Demikian pula wajib diyakini setiap larangan Allah pasti di baliknya ada madarat kalau dilakukan. Ya. Cepat atau lambat, diketahui atau tidak diketahui. Ya. Dikatakan di sini, tidaklah Allah memerintahkan hamba-hambanya kecuali dengan apa-apa yang pasti mendatangkan manfaat bagi mereka. Semua perintah Allah pasti ada maslahatnya, entah di dunia wal akhirah, atau ada di antara keduanya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, hal ini pula yang Allah tegaskan ketika mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Cirinya Rasul menghalalkan yang baik-baik bagi mereka. Ya, semua makanan, minuman yang halal itu pasti baik. Ya. Sebaliknya, Allah mengatakan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Rasul sifatnya mengharamkan atas mereka hal-hal yang jelek, yang pasti mendatangkan madarat. Misalnya di dalam Al-Quran Allah melarang memakan daging babi, bangkai, darah. Pasti itu ada madaratnya, diketahui atau tidak. Ya. Demikian pula Rasul mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memadaratkan diri kita atau memadaratkan orang lain. Makanya ulama berdasarkan dalil-dalil yang umum tadi mengharamkan misalnya merokok. Karena merokok ini mendatangkan kemadaratan. Secara umum yang memadaratkan pasti dilarang oleh syariat. Ya. Dan Islam datang dengan kaidah-kaidah yang umum tadi. Wala tulqu bi'idikum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Dan semua pabrik rokok sepakat mengatakan rokok membunuhmu. Ya. Ini sekali lagi kaidah dalam Islam. Apa yang dilarang pasti ada madaratnya. Apa yang memadaratkan itu pasti terlarang. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah kepada poin yang ke-56. Demikian pula insya Allah kita akan lanjutkan sampai poin ke-58. Poin ke-56 dibawakan riwayat dari Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan di Nurain radhiyallahu anhu. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, al-batilu fima wafaqan nafsa wa in ra'aita anna lillahi azza wa jalla fihi ta'atan. Kebatilan adalah yang mengikuti hawa nafsu. Kebatilan adalah yang mengikuti hawa nafsu meskipun engkau menganggap di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita baca dulu poin berikutnya karena ada persamaan dalam maknanya, yaitu larangan mengikuti hawa nafsu. Poin yang ke-57, wa qala Ali radhiyallahu anhu, Ali berkata, Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al-hawa yasuddu anil haqqi. Hawa nafsu itu mencegah manusia dari kebenaran. Al-hawa yasuddu anil haqqi. Poin ke-58, Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib mengatakan,
Cuma di sini perlu untuk dikoreksi, yaitu ada kata-kata wa qala Ali karramallahu wajha. Ini doa yang dikhususkan oleh orang-orang Syiah pertama kali untuk Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali karramallahu wajha, semoga Allah memuliakan wajah Ali. Secara maknanya tidak ada masalah. Cuma yang dipermasalahkan oleh para ulama, kenapa kok doa ini hanya dikhususkan untuk Ali bin Abi Thalib? Ya, ini menjadi syiarnya kelompok Syiah qatalahumullah. Ya. Mereka hanya mengkhususkan doa ini untuk Ali. Kenapa kok nggak mengatakan Abu Bakar karramallahu wajhah, Umar bin Khattab karramallahu wajhah? Ya. Kalau mereka mengatakan, oh karena Ali tidak pernah sujud kepada berhala, maka dijawab oleh para ulama, demikian pula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tinggalkan syiar-syiar ini. Cukup dengan kita mengatakan Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam Ibnu Katsir, terkadang ungkapan seperti ini dimunculkan oleh pentranskrip kitab-kitab ulama salaf, bukan ulama salafnya yang menulis ini. Karramallahu wajhah. Namun ini bisa dikatakan ulah sebagian orang-orang yang menulis, mentranskrip buku-buku ulama salaf. Sekali lagi, apapun itu, kita katakan cukup kita mendoakan para sahabat sebagaimana ulama Ahlussunnah yang lainnya, Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, jadi bisa diantum hapus saja atau coret saja diganti dengan radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula mengkhususkan Ali dengan alaihi salam. Ya, ini juga termasuk syiarnya kelompok Syiah qatalahumullah yang mengkhususkan dengan istilah alaihi salam untuk Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya kalau tidak salah dalam kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karangan Syekh Abdul Aziz As-Sadahan disebutkan di antara hal-hal yang perlu diwaspadai, dijauhi oleh para penuntut ilmu agama, yaitu mengkhususkan tadi doa-doa yang disebarkan atau yang dibuat-buat oleh kelompok Syiah untuk mengkultuskan Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ali bin Abi Thalib di sini, al-hawa inda man khalafa sunnah haqqun. Hawa nafsu menurut orang-orang yang menyelisih sunnah itu adalah hak. Ya, hawa nafsu menurut orang-orang yang menyelisih sunnah adalah hak. Wa indribat fihi unuquh. Meskipun di penggal leher orang tersebut, dia tetap bersikeras mengatakan al-batil itu hak, bid'ah itu hak, kesesatan itu kebenaran. Karena apa? Telah tertipu dengan hawa nafsunya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seandainya 3 riwayat ini tidak sahih, namun maknanya kata para ulama sahih, yaitu larangan mengikuti hawa nafsu. Yaitu hawa nafsu tentunya yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap yang menyelisih hawa nafsu itu diantara sebabnya karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu ini bisa mengantarkan kepada 2 jurang. Jurang syahwat dan jurang asyubuhat. Namun pembahasan kita lebih dikhususkan kepada pembahasan asyubuhat. Ya, makanya ahlul bid'ah itu juga dinamakan sebagai ahlul ahwa. Ya, al-ahwa jamak dari al-hawa, hawa nafsu. Mereka ahlul bid'ah dikatakan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, karena mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka mereka ini mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi ada 2 pilihan, ikut wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh tentunya, atau mengikuti hawa nafsu.
Makanya Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah. Kalau tidak mengikuti wahyu, yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya, demikian pula Allah mengatakan, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu yang itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dalam surat Shad ayat ke-26. Wala tattabi'i al-hawa fayudilluka an sabilillah. Demikian pula dalam surat Al-Qasas ayat 50 Allah mengatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Wa man adallu mimman ittaba hawa. Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Kalau nggak mengikuti petunjuk Allah, kata Allah, maka dia mengikuti hawa nafsunya. Itulah ahlul bidah. Ketika mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dari pemahaman para salafus saleh, maka mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Maka mereka dikatakan sebagai ahlu al-ahwa wal bidah. Ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, nenek moyang kelompok sesat atau nenek moyang 72 kelompok yang sesat itu ada 4 al-ahwa, ya, 4 hawa nafsu, 4 kelompok hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yaitu kelompok al-qadariyah, al-murji'ah, asyi'ah, dan khawarij. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Barbahari dalam kitab beliau Syarhu As-Sunnah. Ya, ucapan Abdullah bin Mubarak tadi bisa dilihat di dalam kitab Syarhu Sunnah karangan Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok hawa nafsu, 72 kelompok pengekor hawa nafsu, ada 4, ya, al-ahwa. Itu dinamakan ahlul ahwa karena mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan juga seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Barbahari tentang salah satu garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Kenapa demikian? Kenapa dinamakan pengekor hawa nafsu? Karena dia mengikuti selain Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Makanya kata Imam Barbahari selanjutnya, wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia pengikut sunnah Rasulullah SAW insyaallah. Bahkan kata Imam Ahmad dan juga Fudail bin Iyad, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altu lis-sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Itu salah satu garis pembeda antara Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Ahlussunnah lemah lembut kepada pemimpin kaum muslimin, menjaga lisan mereka terhadap pemimpin kaum muslimin, tidak mencaci maki mereka, mencela mereka, menggelari mereka dengan gelar yang jelek, tidak mendoakan mereka dengan kejelekan, tidak mengumbar aib mereka di hadapan umum. Itu ciri Ahlussunnah. Namun sebaliknya, yang mengumbar aib pemimpin kaum muslimin di hadapan umum di medsos, mencela mereka, mengkritik mereka di hadapan umum, mendoakan mereka dengan kejelekan, itu adalah
pengekor hawa nafsu, sebagaimana kata Imam Al-Barbahari tadi. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, salah satu sebab munculnya bid'ah itu adalah ittiba'u al-hawa. Jadi ini keterkaitan antara hawa nafsu dengan ahlul bid'ah atau dengan al-bid'ah. Bahwasanya munculnya al-bid'ah di antara sebabnya adalah al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi orang itu tahu kebenaran, cuma karena ikut hawa nafsunya dia menentang kebenaran, memusuhi kebenaran. Atau mungkin karena mengikuti hawa nafsunya yang mengarahkan dia untuk taat kepada mungkin ketuanya, pemimpinnya, mudirnya, ya, atau bosnya, ya. Karena takut dipecat, takut dijatuhkan kedudukannya, dia mengikut saja. Padahal dia tahu kalau apa yang dia ikuti adalah batil. Ini salah satu sebab kenapa munculnya kebid'ahan, munculnya kelompok-kelompok sesat. Karena mengikuti al-hawa. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mau bacakan sedikit dari ucapan Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizallahu taala tentang salah satu sebab munculnya bid'ah di tengah-tengah umat Islam, yaitu adanya ittiba'ul hawa. Dalam kitab beliau Ilmu Usulil Bid'ah, ya, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi punya kitab Ilmu Usulil Bid'ah. Di antara yang beliau bahas adalah asbab munculnya al-bid'ah, ya, asbabul bid'ah. Di halaman 43 beliau menyebutkan al-fasl rabi asbabul bid'ah. Beliau menyebutkan secara ringkas ada atau secara global ada 3 penyebabnya sebab munculnya bid'ah. Di antaranya al-jahl bimasadil ahkam wa biwasaili fahmiha. Kejahilan tentang referensi syariat, ya, dan apa yang mengantarkan kepadanya. Kemudian penyebab munculnya bid'ah yang kedua, kata beliau, sanian mutaba'atul hawa fil ahkam. Mengikuti hawa nafsu dalam masalah hukum-hukum syariat. Kita mau baca ucapan beliau karena memang agak singkat dan sangat penting sekali. Beliau mengatakan, qad yakunun nadhiru fil adillah mimman tamallakathumul ahwa. Terkadang ada orang-orang yang mungkin dia sebagai penuntut ilmu agama atau bahkan yang digelari ulama atau ustadz atau kiai atau yang semisal dengan mereka, yang mereka ini punya keahlian untuk meneliti dalil-dalil. Namun ketika mereka telah dikuasai oleh hawa nafsu mereka, fatatfa'uhu ila takriril hukmi alladhi yuhaqqiq gharaduhu. Maka dia pun mencari-cari dalil untuk membuat suatu kesimpulan hukum yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi dia meneliti dalil bukan untuk menguatkan kebenaran, mencari kebenaran, namun mencari pembenaran. Nah, hati-hati. Ya, makanya kata para ulama dahulu, man tatabaru khastazandaqah. Barang siapa yang mencari keringanan dari ucapan-ucapan ulama, dia bisa menjadi zindiq. Ya, misalnya, sudah jelas dalil tentang haramnya mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ya, jelas dalil untuk kita mencela pemimpin di hadapan umum. Namun masih cari korek-korek. Ya, mungkin ada ucapan-ucapan ulama yang membolehkan. Dicari. Ini bukan orang yang mencari kebenaran. Karena kebenaran sudah nampak, haram mencela, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dalilnya jelas, man arada an yansaha li sultani fala yubdi alaniyata. Namun cari-cari dalil. Ya. Ini adalah pengekor hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Misalnya juga tentang masalah nyanyian dan musik itu haram berdasarkan ayat, hadis, bahkan ucapan imam yang 4. Namun cari-cari ucapan ulama yang membolehkan. Dapat ucapan Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ya.
Bahkan yang lebih aneh lagi kata para ulama, ada orang-orang yang sebetulnya menyelisih hukum-hukum yang diistihadkan oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah, kecuali dalam masalah musik saja. Karena apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang mengekor hawa nafsu. Kata beliau, terkadang orang yang meneliti dalil dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia tidak ingin untuk mencari kebenaran, untuk menguatkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, namun dia mencari pembenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Summa yakhud fi talamusid dalil alladhi ya'tamid alaihi wa yujadil bih. Dia pun mencari dalil-dalil yang kira-kira bisa menguatkan hawa nafsunya. Dan itulah salah satu ciri ahli bidah. Kata pak ulama, bedanya ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kalau ahli sunnah itu ahli ilmu qoblal qoli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Belajar dulu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, baru mereka berkeyakinan, baru mereka berkata, beramal. Adapun al-bid'ah, mereka berkeyakinan dulu, beramal dulu, berkata dulu, baru cari-cari dalil. Ini bedanya sekali lagi Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Ya, makanya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita sering mengingatkan diri kita sendiri dan juga antum sekalian, camkan ucapan Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qoli wal amal. Jangan kita nulis di medsos asal kejar setoran. Ya, nggak dipikir, nggak ditimbang dulu apakah yang di-share itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh atau tidak. Ya. Jangan mengikuti hawa nafsu atau arus manusia. Ketika arus manusia lagi gencar-gencarnya mengkritik pemimpin di hadapan umum, mencari-cari kesalahan pemimpin di hadapan umum, maka ikut-ikutan nge-share. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini ittiba'ul hawa. Tidak al-ilmu qoblal qoli wal amal. Itu bedanya al-sunnah wal jamaah. Al-sunnah wal jamaah yastadillun summa ya'taqidun. Belajar dalil kemudian berkeyakinan. Kalau al-bid'ah tidak, ya'taqidun summa yastadillun. Mereka berkeyakinan dulu, baru cari-cari dalil. Ya, meskipun sebenarnya nggak ada dalil yang menguatkan kebatilan mereka. Cuma mereka istilahnya gatuk-gatukan. Ilmu cocokologi. Nah, dicocok-cocokkan. Ya. Kemudian kata Syekh, wa hadza fil waqi' yaj'alul hawa aslan tuhmal al-adillah alaih. Ya, orang-orang yang tadi mencari pembenaran, itu sebetulnya mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai pondasinya yang utama. Adapun dalil itu sampingan. Ya. Maka jangan heran kalau al-bid'ah mereka juga pakai ayat, pakai hadis, pakai juga ucapan salaf, tapi sebetulnya itu hanya sampingan saja. Karena mereka sudah berkeyakinan dulu, baru cari apa? Ad-dalil. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka sebagai salafi sejati jangan ikut metodenya ahli bid'ah. Asbun, askom, ya. Asal nge-share tapi tidak punya dalil, tidak berdalil, tidak berdasarkan dalil. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa yuhkam bihi alal adillah. Ya. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai dalil. Ya. Untuk apa? Menghukumi ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qalbun liqadiyati tasyri'. Ini membalikkan dalil-dalil syariat. Wa ishadun li ghardi syari', merusak tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, min nasbil adillah. Ya, karena sekali lagi dalil itu sebagai pondasi, sebagai landasan, sebagai timbangan, bukan dalil yang ditimbang. Ya. Sekali lagi ini bedanya ahli sunnah dengan ahli al-bid'ah. Kemudian kata Syekh, wa mutaba'atul hawa aslu zaghi an siratillahil mustaqim. Mengikuti hawa nafsu ini merupakan sumber penyimpangan, kesesatan dari siratil mustaqim, dari jalan Allah yang lurus.
Sebagaimana Allah firmankan tadi, wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ali bin Hasan hafizallahu taala, wal waqi'u annahu bimutaba'atil hawa tuktasahul adyan wa yuktal kullu khairin. Dan fakta di lapangan menunjukkan ketika orang itu mengikuti hawa nafsunya, maka dia merusak agama Allah Subhanahu wa taala dan dia menghancurkan segala bentuk kebaikan. Wal ibtida' bil hawa asyaddu anwa'il ibtida' itsman indallah. Kebid'ahan yang didasari oleh hawa nafsu itu paling berat, paling berbahaya dari macam-macam bid'ah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling berat dosanya. Wa a'dhamu jurman 'alal haq, dan paling berbahaya bagi kebenaran. Fakam harrafal hawa min syara'i. Berapa banyak hawa nafsu ini merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa baddala min diyanat, yang merubah agama-agama yang ada. Wa awqa'al insan fi dhalalil mubin. Berapa banyak hawa nafsu ini yang menyerumuskan manusia ke dalam kesesatan yang nyata. Bahkan meskipun taruhannya adalah nyawa, mereka berani. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kami akan memberitahukan kepada kalian wahai Nabi Muhammad tentang orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ya. Mereka mengira apa yang mereka perbuat adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dan ayat tadi surat Al-Kahfi 103-104 kata Ali bin Abi Thalib itu ditujukan kepada kelompok Al-Khawarij. Yang mereka kelompok Khawarij atau kalau sekarang kelompok teroris, mereka ini mengira perbuatan mereka adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Itu bentuk jihad di jalan Allah, ibadah kepada Allah. Ya. Bahkan mereka rela mengorbankan diri mereka, jiwa raga mereka. Ya. Bahkan sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib tadi, wa in duribat bi unuqu, meskipun di penggal leher mereka, mereka apa siap. Padahal mereka di atas kebatilan. Itulah hawa nafsu yang membutakan mata manusia. Ya, bahkan kalau kita ingat cerita yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Ya. Kalau kita baca sejarahnya, waktu itu setelah perang Nahrawan, ketika Ali menghabisi kelompok Khawarij, mereka memiliki dendam kesumat kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika itu Abdurrahman bin Muljam bertekad untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia pun mencegat Ali bin Abi Thalib ketika mau sholat subuh, kemudian ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam dengan senjata yang sudah diberi racun dan disimpan selama seminggu lamanya. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh radhiyallahu anhu di tangan Abdurrahman bin Muljam tadi, maka kaum muslimin pun tentunya dengan pemimpin mereka pada waktu itu menghukum Abdurrahman bin Muljam. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam dihukum? Dipotong kedua tangannya. Kemudian dicongkel kedua matanya. Kemudian saat mau dipotong lisannya atau lidahnya, dia pun merasa keberatan. Ketika tangannya dipotong, ketika matanya dicongkel, dia masih belum keberatan. Artinya tidak mengeluh. Itulah hawa nafsu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ketika mau dipotong lidahnya, Abdurrahman bin Muljam merasa keberatan. Ketika ditanya, kenapa? Ketika dipotong tanganmu, dicongkel matamu, tidak engkau merasa keberatan. Namun ketika mau dipotong lidahmu, engkau merasa keberatan. Dia mengatakan, karena lidahku ini ingin selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini kalau istilah orang Surabaya ini sudah edan sekali nih. Orang gendeng sekali istilahnya. Ya.
Membunuh Ali bin Abi Thalib dianggap jihad di jalan Allah, dan dia pun masih ingin berzikir kepada Allah. Inilah yang Allah firmankan tadi, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Ali bin Hasan, di antara sebab munculnya bid'ah yaitu tahsinudzan bil aqal fi syar'iyyat, yaitu menggunakan logika atau akal dalam memahami syariat Allah yang tentunya menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah al-adzan. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan sedikit ya, dan kita tutup kajian malam hari ini dengan membacakan sedikit dari ucapan Syekh Dr. Nasir Al-Aql dalam kitab beliau Dirasah fi ahli atau dirasat fil ahwa wal firaq wal bid'ah wa mauqifis salah minha. Ya, ada 2 jilid yang saya punya, dirasat fil ahwa wal firaq wal bid'ah wa mauqifis salah minha. Dalam kitab itu beliau membahas juga tentang manhaj dan ciri-ciri sifat-sifat ahli ahwa. Karena ini berkaitan dengan ahli ahwa, kita mau bacakan salah satu karena penjelasannya panjang, banyak sekali ya. Kitabnya 2 jilid, dirasat fil ahwa wal firaq wal bid'ah wa mauqif salah minha oleh Syekh Dr. Nasir Al-Aql hafizallahu taala. Kita baca 1 poin, yaitu salah satu ciri ahli ahwa. Kata beliau, at-tanaqud wal ittirab wat talawun wal hairah. Adanya kontradiksi dalam ucapan mereka, manhaj mereka, ataupun at-talawun, mencela-menceli, ya, at-talawun wal hairah, atau kebingungan, tidak ada keistiqomahan, konsistens, ya. Mereka mencela-menceli, kontradiksi ucapan mereka. Kata beliau, min simati ahlil ahwa wal bid'ah wal iftiraq at-tanaqudu wal ittirabu wal hairatu wasyakku wat talawun. Di antara sifat ahlil ahwa wal bid'ah wal iftiraq yaitu at-tanaqud, kontradiksi dalam ucapannya. Kemarin melarang, sekarang membolehkan atau nge-share yang dia cela. Wal ittirab wal hairah, adanya kegoncangan, kebingungan dan keraguan setelah at-talawun, mencela-menceli. Wa talawun huwa sur'atut takallub min ra'yin ila ra'yin. At-talawun, kata beliau, adalah cepatnya berubah dari salah satu pendapat kepada pendapat yang lain. Awalnya mencela, kemudian membolehkan. Wa min mauqifin ila mauqif fala yakadu yastaqiru sahibu ala amrin. Oknumnya, pelakunya tidak konsisten dalam apalagi masalah akidah. Ya, kalau masalah fikih, sebagian sudah pernah kita sampaikan, Imam Syafi'i punya qaul qadim, qaul jari, ini sudah biasa. Ya, karena dalil-dalil tentang masalah fikih ini tergantung istinbat bagi setiap ulama tersebut. Namun dalam masalah akidah, satu, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jelas nas-nasnya. Fala yakadu yastaqir sahibu ala amrin. Wa minat talawun ad-dhuhur likulli halatin bima yuwafiquha walau bighairi haqqin. Di antara bentuk mencela-menceli adalah mengikuti sikon yang ada, arus yang ada. Seperti yang kita sampaikan tadi, ketika arus masyarakat banyak mencela, mencaci maki, mengkritik pemimpin di hadapan umum, ikut-ikutan. Ini salah satu, kata beliau, minat talawun, bentuk mencela-menceli, yang merupakan ciri ahlil ahwa. Na'udzubillahi min dzalik. Wa likulli qaumin bima yuwafiquhum. Yang penting bapak senang, yang penting abang senang, ikut apa yang dimaui oleh manusia, atau kalau istilah orang itu kearifan lokal. Meskipun di atas kebatilan, ikut. Naudzubillah min dzalik, tidak difilter, tidak ditimbang lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
fahuwa naun minan nifaq. Kata Syekh, ini salah satu bentuk kemunafikan. Ya, kalau kita katakan seperti bunglon, ya, atau yang kita istilahkan hemafrodit, ya, punya dua muka. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi minan nifaq wal munafiqin. Ya, kemudian kata beliau, wa hadzal ittirab simatun amatun fi aghlabi ahlil ahwa afrodan wa firaqan. Tidak adanya konsisten ini, tidak adanya keistiqomahan mencela-menceli ini merupakan sifat secara umum kebanyakan ahlil ahwa, baik secara individu maupun kelompok. Ya. Fal firqatul wahida la tastaqir ara ra'yin aw aqidah aw mauqifin wa in jama'atha ahyanan ba'dul usul al-amma. Satu kelompok sesat misalnya tidak berdiri di atas satu pendapat atau satu akidah. Ya, meskipun secara umum mereka sama akidahnya, cuma ada perbedaan-perbedaan dalam masalah akidah-akidah mereka tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kemudian beliau perinci sebutkan contoh-contoh dari mencela-mencelinya kelompok-kelompok sesat, Khawarij, Syiah, Rafidhah, Jahmiyah dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan, keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhirat kita nanti, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk fitan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, kita jawab soal yang sudah masuk. Yang pertama, bagaimana kiat untuk istiqomah memprioritaskan belajar akidah salaf karena banyak di luar sana tuduhan yang tidak benar seperti dibilang taklid dan sebagainya. Ya, kita sering katakan biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Selama kita di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka jangan kita dengarkan ya, gonggongan orang-orang tersebut. Mereka ketika tidak bisa menghadapi hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah, mereka membuat tuduhan-tuduhan seperti itu. Sebagaimana al-bidah, ya, ketika nggak bisa menghadapi hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah, mereka memberikan gelar dengan wahabi dan sebagainya. Ini kebiasaan al-musyrikin zaman jahiliyah dulu. Ketika tidak bisa menghadapi hujahnya Rasul, maka mereka menuduh Rasul syairun majnun dan seterusnya. Yang penting, kalau selama kita di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, maka da'il kilabatan wal kafilatu tasir. Apalagi kalau kita ingat kita di akhirat sendiri-sendiri. Ya, tidak bermanfaat ucapan mereka. Dan kita yakini, jangankan mereka yang bukan kerabat kita, yang kerabat kita, bahkan orang tua kita, kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Orang tua kita, ibu dan ayah kita, istri kita, anak kita, saudara kita akan lari dari kita di akhirat. Semuanya nafsi-nafsi. Maka kenapa kita mengikuti gonggongan mereka? Apalagi kalau kita perhatikan, kalau kita mengikuti akidah salaf dikatakan taklid. Lalu bagaimana dengan mereka yang hanya mengikuti apa kata ustadz mereka, kata mudir mereka, tanpa dipikir, ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Itu bukan taklid. Cuma itulah salah satu keistimewaan mereka sekarang. Kalau untuk kita tidak boleh ikut ustadz. Ya, kalau mereka boleh, ya, itulah ahlu ma'rifat. Ya, mereka ini orang-orang yang lisanu halihim. Ya, kalau orang Arab mengatakan keadaan mereka itu seolah-olah mengatakan mereka ini seperti ahli ma'rifat dari kalangan tasawuf. Kalau untuk mereka halal, untuk kita haram. Ya, kalau untuk mereka halal menuduh orang sembarangan, tidak tabayun. Ya, tidak tasabbut, tidak cross check, itu boleh bagi mereka. Ya. Tapi untuk kita haram. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Yang istilahnya sekali lagi, da'il kilabatan wal kafilatu tasir, tetap istiqomah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap
berlalu. Memang berat dalam memikul dakwah akidah. Beda dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Dan sudah pernah kita sampaikan bagaimana dahulu ulama salaf ketika menyeru kepada dakwah akidah itu banyak onak dan duri. Dan tidak lain tidak bukan contohnya Rasulullah SAW ketika mengemban dakwah tauhid luar biasa ujian dan cobaan beliau wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat firman Allah, ingatlah ketika orang-orang musyrikin membuat makar terhadap engkau Nabi Muhammad. Untuk apa? Memenjarakan dirimu atau untuk mengusirmu atau bahkan membunuhmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Ingat selalu firman Allah ini. Mereka membuat makar, Allah pasti membalas makar mereka. Artinya jangan takut. La tahzan innallaha ma'ana. Bagaimana menyikapi ada sebagian orang yang lebih mengutamakan hujjah daripada dalil, misal dalam hukum haramnya musik. Ini orang yang jahil murakkab. Apa bedanya hujjah dengan dalil? Agama Allah harus didasari oleh dalil, oleh hujjah. Apa dalil hujjah? Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Yaitu ahlul kalam, bersilat lidah. Oh ya betul dalilnya begitu, cuma hujahnya begini. Sekali lagi, dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah wajib dipahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Nah, apakah betul kita tidak disebut tidak beradab apabila kita bertanya suatu permasalahan kepada seorang ustadz atau ulama, kemudian setelah dijawab oleh ustadz atau ulama tersebut, kita bertanya mana dalilnya? Ini sekali lagi perbuatan yang benar. Tanya dalil. Ya. Dan seorang ustadz tidak boleh marah. Kalau dia tidak tahu, cukup mengatakan wallahu alam atau kita mau carikan. Ya, mungkin dulunya pernah hafal, cuma lupa dalilnya tersebut. Meskipun yakin itu berdasarkan dengan dalil. Artinya sekali lagi ini termasuk yang dibolehkan dalam kita bertanya apa dalilnya. Is'alul anid dalil wala tas'alani ta'lil. Ya, dan seorang ustadz yang ditanya ya boleh menjawab, cuma masalahnya sekarang ini di mana dia bertanya. Ya, yang bertanya itu harus tahu sikon. Jangan bertanya lewat misalnya SMS, tolong ustadz apa hukumnya ini dan sebutkan dalilnya dari Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh seterusnya. Nah, ini sekali lagi secara sikon tidak tepat. Karena apa? Lewat SMS yang terbatas. Adapun kalau misalnya langsung bertatap muka, ya boleh tanya apa dalilnya. Nah, bagaimana kiat menepis bisikan dalam hati, korbankan akidah dan manhaj dalam menghadapi kehidupan ini? Ya ta'awud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bisikan asyaitan. Akidah dan manhaj harus dipegang erat sampai mati. Jangan sampai apa? Dikorbankan untuk kepentingan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qitalil mudlim yusbir rajul mu'min wa yusbih kafira. Kata Rasulullah SAW, bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan, karena nanti akan muncul fitnah yang banyak sekali seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinahu bigharadin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguh indah sekali ungkapan dari atau nasihat dari Syekh Shalih As-Sindi. Syekh Shalih As-Sindi yang sudah kita terjemahkan, ceramah beliau yang sudah kita share, silakan didengarkan lagi dan mungkin dijadikan untuk bahan renungan. Bahwasanya memang inilah kehidupan di akhir zaman, penuh dengan ujian dan cobaan, onak dan duri. Bahkan kata beliau, ya akhir zaman ini alfit, keadaannya sudah mukhifah, sangat mengerikan. Dulunya Muslim jadi ateis, dulunya Ahlus Sunnah sekarang jadi alil bidah dan seterusnya. Maka harus betul-betul kita tetap istiqomah apapun yang terjadi. Nah, dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong diulangi perkataan Fudail bin Iyad tentang doa kepada pemerintah. Kata Fudail bin Iyad, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha li sultan." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin.
lau kana li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Apakah ada kaidah dan batasan kapan pantas seseorang dikatakan ahlul bid'ah? Ya tentunya ada. Di antaranya kalau dia menyelisihi prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Itu secara kaidah umum bahwasanya orang itu dikatakan ahlul bid'ah kalau dia menyelisihi usul, ya, prinsip-prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Orang itu bisa keluar dari ahli sunnah kalau menyelisihi usul ahli sunnah wal jamaah, meskipun tetap harus ada perinciannya. Cuma ini secara kaidah umum. Apakah benar bolehnya mengkritik menteri atau pejabat-pejabat lainnya yang di bawah jabatan pemimpin kaum muslimin sebab yang dikritik bukan pemimpin? Ini sudah kita share dan sudah kita terjemahkan tulisan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan tentang haramnya mengkritik meskipun itu adalah menteri, ya, menteri dari pemimpin kaum muslimin. Bahkan beliau mengatakan itu termasuk kelakuan kelompok al-khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah membunuh seseorang dengan menyiksa itu tidak boleh? Ya, kita katakan tidak secara mutlak. Ya, bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan sanksi bagi perampok, ya, itu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, bahkan disalib, ya, dibunuh dan disalib. Jadi tidak secara mutlak seperti itu. Apalagi juga ada kisos, orang itu membunuh dengan misalnya cungkil mata orang yang dibunuh, maka boleh dia juga diperlakukan seperti itu. Itu ada tafsirnya, perinciannya. Menyikapi seseorang yang berdakwah dengan mengikuti gaya anak muda dengan alasan biar dakwah mudah diterima, ini adalah aliran, ya, alil bid'ah yang mereka tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, namun mengikuti tadi arus masyarakat manusia. Ya, dakwah itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikuti arus manusia. Ya, apalagi arus manusia di atas kebatilan. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka asabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam berdakwah itu ikhlas dan ittiba'us sunnah. Diterima atau tidak, wa ma alaina illa al balagh. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.